wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya dari SMK Kusuma Negara, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita akan belajar proses pengerindaan pahat bubur. Keterampilan penting untuk menghasilkan pahat yang presisi dan aman digunakan. Kita akan belajar mengidentifikasi batu gerinda, melakukan persiapan kerja, mengerinda pahat sesuai SOP, dan mengecek hasil pengerindaan. Keterampilan ini sangat bermakna karena menentukan kualitas hasil pemesinan. Mari belajar dengan penuh kesadaran, bermakna, dan tentu menggembirakan. Berikut tujuan pembelajaran pada kegiatan ini. Murid dapat melakukan pengasahan pahat dan alat potong sesuai dengan kebutuhan. Murid dapat melakukan pengerindaan datar sesuai dengan SOP. Murid dapat melakukan pengerindaan silindris sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir, murid dapat melakukan evaluasi hasil pengerindaan. Sebelum memulai, kegiatan di bengkel kerja adalah langkah pertama memastikan APD sudah lengkap. Sarung tangan khusus, masker, kacamata safety, pahat bubut, kunci pas, batu gerinda duduk, angle protector. Berikut adalah contoh penggunaan APD dengan benar. Kacamata keselamatan wajib digunakan untuk melindungi mata dari percikan api, serpihan logam, dan debu gerinda. Masker melindungi saluran pernafasan dari debu halus hasil proses pengerindaan. Sarung tangan melindungi tangan dari serpihan panas, gesekan, dan kontak langsung dengan benda tajam. Pakaian kerja tebal melindungi tubuh dari percikan api, serpihan gerinda, dan panas. Sepatu safety shoes melindungi kaki dari benda jatuh dan permukaan panas di area kerja. Sebelum menggerinda, kita wajib memilih batu gerinda yang tepat. Perhatikan kode warna, tingkat kekerasan, ukuran butiran atau grid size, dan jenis ikatannya. Batu gerinda yang tepat akan menghasilkan sudut pahat yang akurat dan mencegah keausan berlebih. Tak lupa cek kondisi gerinda. Tidak retak, putaran normal, dan tool rest berjarak maksimal 3 mm. Sekarang kita mulai menggerinda pahat. Pegang pahat dengan mantap dan arahkan pada batu gerinda sesuai sudut yang dibutuhkan. Tahap pertama adalah pembentukan M clearance angle atau sudut bebas ujung pahat. Sudut ini dibuat agar ujung pahat tidak bergesekan langsung dengan benda kerja saat memotong. Proses pemahatan atau penggerindaan dilakukan dengan sudut tertentu, secara perlahan, stabil, dan dengan tekanan merata. Hasil yang baik ditandai dengan permukaan yang rata dan sudut bebas yang jelas terbentuk. Berikutnya, masuk ke tahap pembentukan rectangle atau sudut geram.
Sudut ini berfungsi membantu pembentukan dan aliran geram atau chip selama proses pemotongan. Semakin tepat sudut yang dibuat, semakin mudah material terpotong. Gaya pemotongan berkurang dan ketajaman pahat dapat bertahan lebih lama. Proses ini membutuhkan kontrol yang presisi agar sudut tidak terlalu tajam atau terlalu tumpul. Jangan lupa lakukan pengecekan untuk memastikan bentuk permukaan rake menjadi halus dan simetris. Tahap terakhir adalah pembentukan side clearance angle atau sudut potong samping. Sudut ini berperan dalam menentukan arah pemotongan, kualitas permukaan hasil bubut, serta kestabilan pahat saat bekerja. Pada tahap ini, posisi pahat diatur sesuai sudut desain. Kemudian, dilakukan pemahatan secara berhati-hati agar geometri pahat akurat dan simetris. Setelah selesai, lakukan pengecekan sudut dan ketajaman. Periksa permukaan pahat, tidak boleh terbakar, bentuk simetris, dan ujung pahat rata. Untuk menghindari pahat terbakar, dapat dilakukan pendinginan dengan cara mencelupkan pahat pada air. Jika ada ketidaksesuaian, lakukan pengerindaan ulang secara perlahan. Gunakan alat bantu seperti angle protector untuk memastikan sudut sesuai standar. pemilihan batu gerinda, melakukan persiapan kerja, dan mengerindai pahat bubur, serta mengecek hasilnya. Coba refleksikan bagian mana yang sudah dikuasai dan bagian mana yang perlu lebih banyak latihan. Ingat, keterampilan mengerindai membutuhkan latihan berulang dan kesabaran. Semoga pembelajaran hari ini bermakna dan menambah
pembelajaran berikutnya.